Bapak Kasmudi belum. Silakan naikkan viewer yuk, naikkan viewer Anda. Naikkan viewernya ke 100 orang yuk. Nanti setelah 100 orang atau setelah 60 orang lah, 60 orang saya akan bicara lagi ya. Setelah 60 orang saya akan bicara lagi, saya akan bantu lagi masalah-masalah pada unit Anda. Oke, atau Anda yang mungkin sebagai tukang kulkas, Anda bingung, saya akan bantu jawab. Setelah 60 viewer, baru 46, belum nyampe 60. Ayo, silakan. Sangat paham Mas Ande, mantap. Silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Nanti di titik 60 viewer saya akan jawab pertanyaan teman-teman ya. Teman-teman yang masih bingung terkait ilmu AC, ilmu kulkas ataupun ilmu mesin cuci ya. Silakan. Dan bagi Anda yang punya mesin cuci bermasalah, punya kulkas bermasalah, punya AC bermasalah, saya akan jawab secara gratis buat Anda. Ilmunya ya. Saya akan pandu Anda menyelesaikan kasus mesin cuci Anda, kasus kulkas Anda, kasus AC Anda secara gratis di live ini. Silakan dibagikan. Baru Bapak Reki doang yang bagikan ini, belum pada ngebagiin. Yo, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain yo. Silakan dibagikan. Nanti di titik 60 orang yang menonton saya akan bicara lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini ada berapa pertanyaan nih? 1 2 3 4 5 pertanyaan akan saya jawab ya. Nanti teman-teman, 5 pertanyaan akan saya jawab. Silakan dibagikan dulu yuk. Dibagikan agar semakin banyak lagi yang bisa ikut belajar bersama kita. Silakan dibagikan. Silakan dibagikan. Nanti saya akan bantu jawab pertanyaan teman-teman ya. Nanti di titik 60 orang menonton saya akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan jenengan ya. Selamat malam bos, selamat malam Bapak Mas Rindra. Pak Mas Rindra ya. Selamat malam Master Suhu Andre Tatum. Alhamdulillah, masih alhamdulillah Bapak Antoni. Saya juga berharap Bapak Antoni sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah Taala dan selalu dilancarkan rezekinya. Ya Bapak Antoni ya. Bapak Bayu selamat malam. Bapak Ahmad Muhammedin selamat malam. Bapak Dedi selamat hadir Mas dari Medan. Oke. Bapak Nofri selamat malam. Silakan dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Nanti di 60 orang menonton saya akan kembali berbicara, menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kita semua tombol. Oke, Bapak Zepri sudah ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Bapak Donelwal, AC 5PK ada batu es solusinya rekan-rekan. Biasanya untuk Bapak Donelwan, biasanya untuk AC yang ada batu esnya, masalahnya adalah ada kotor ya Pak ya, ada kotor di indoor Anda Pak. Ada kotor di indoor Anda. Yang pertama Anda lakukan cukup dicuci besar aja Pak, cuci besar, oke? Dicuci besar. Terus yang kedua, pastikan putaran fan indoornya itu cepat, tidak lambat ya Pak ya. Pastikan putaran fan indoornya cepat, tidak lambat. Kalau misalnya putarannya lambat, yang Anda lakukan bisa Anda cek kapasitor fan-nya. Kapasitor fan itu bentuknya seperti korek kayu
ya Pak ya, korek kayu. Ukurannya kalau standing biasanya 3 mikro, antara 2 mikro sampai 5 mikro biasanya. Itu Anda cek nilainya apakah turun atau naik. Oh, maksudnya turun atau stabil ya Bapak Donawal ya. Oke, Bapak Junior John, kulkas satu pintu 0,89 kondensor panas tapi tidak jadi es. Kalau kondensornya panas tapi tidak jadi es, masalahnya biasanya kapiler Anda kurang panjang Bapak Junior John. Dengan catatan mesinnya normal ya. Kalau misalnya pressure-nya aman, maksudnya gini, Bapak tes kondisi kompresor kosong bebannya, nggak ada beban, kemudian Bapak tes pakai multitest, pakai analyzer, dia naik ke 500. Oke, naik 500, kemudian pada saat dimatikan dia bertahan, itu berarti menandakan bahwa kompresor Anda normal. Kemudian di sini kejadiannya ampernya normal tapi kompresor panas dan tidak jadi batu es. Biasanya kalau seperti itu kapiler Anda kurang panjang. Sempat ada pemotongan kapiler pada saat Anda mengerjakan Bapak Junior John. Oke. Solusinya gimana? Solusinya Anda tambahin aja kapiler 0,26 sepanjang setengah meter, itu cukup. Bapak Mas Rindra, mesin cuci pengering tidak bisa berputar. Apa yang perlu dicek? Yang pertama Anda cek cukup switch pintunya dulu, Bapak Mas Rindra. Switch pintu adanya di mana? Nih Pak Mas Rindra ya. Saya akan bimbing Anda Pak Mas Rindra. Bapak Mas Rindra, perhatikan di sini ada mesin cuci Pak Mas Rindra ya. Di sini ada mesin cuci. Yang pertama Anda lakukan, ini kan dibuka ya Pak ya. Pada saat dibuka dan ditutup, dibuka dan ditutup, dibuka dan ditutup. Ini di sini ada plat yang bekerja Bapak Rindra. Di sini ada platina yang bekerja, yaitu dia buka, nutup, buka, nutup. Langkah yang Bapak lakukan cukup dibuka aja. Dibuka baut-baut yang ada di sini Pak ya. Dibuka baut-baut yang ada di sini, kemudian Bapak cek platina tersebut. Oke. Biasanya platina itu lepas atau kabelnya putus, oke? Atau platinanya sudah berkarat. Sebentar. Atau platinanya sudah berkarat. Langkah yang Bapak lakukan cukup diamplas aja Pak. Cukup diamplas platinanya, atau kalau saran saya sih Bapak di kabelnya ya kan ada kabel tuh Pak, itunya kabelnya Bapak satuin aja. Jadi dua kabel yang mengarah ke platina Anda itu Anda potong, kemudian disambungkan. Itu biasanya akan lebih memperpanjang umur mesin cuci Anda. Biasanya seperti itu Pak. Kalau misalnya itu masih nggak hidup juga, baru Anda lari ke bawah ke kapasitornya Anda ganti. Biasanya masalah selesai di situ Pak. Jarang sekali dinamo itu masalah. Ya Bapak Mas Rindra ya, Bapak Rindra dah. Bapak Proling, saya ada kompresor bekas untuk showcase. Bisakah dibuat untuk vakum? Jawabannya adalah bisa Bapak Proling ya. Setahu saya untuk kompresor showcase itu normalnya rata-rata itu memakai kompresor ukuran 1/5. Jadi itu bisa Bapak lakukan penggantian atau memodifikasi kompresor tersebut untuk vakum. Oke Bapak Proling ya. Siapa lagi nih? Bapak Antoni, Mas, TV itu. Wah maaf, saya tidak pegang TV ya Bapak Antoni ya. Saya tidak pegang TV Bapak Antoni. Silakan yang lain yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya akan bantu jawab pertanyaan teman-teman terkait ilmu AC, kulkas, mesin cuci. Baik Anda sebagai tukang mesin cuci atau Anda yang punya mesin cuci. Baik Anda sebagai tukang kulkas atau Anda yang punya kulkas. Baik Anda sebagai tukang AC atau yang punya AC. Saya akan jawab secara gratis buat teman-teman. Jangan lupa kalau Anda rasa tayangan ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain. Dibagikan ke grup agar semakin banyak lagi yang ikut bertanya. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama Bapak Rindra. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain Bapak Rindra dan ke grup-grup ya. Agar semakin banyak lagi yang ikut belajar bersama kita.
Bapak Jamal, Messi Master jalannya mesti front loading mengisi air terus, tapi pas dicek water inletnya masih bagus. Itu apanya boleh dijelaskan Master? Kalau mesin cuci front loading ngisi air terus, biasanya ada masalah di triage. Triage yang mengaktifkan apa namanya ini water inlet Bapak Jamal. Larinya ke modul ya. Water inletnya biasanya ada triage yang sudah short. Jadi pada saat mesin cuci di power kemudian di start, dia langsung hidup. Triaknya Bapak cek. Bapak cek jalur yang menuju ke water inlet. Oke, solenoid inlet. Bapak cek jalur yang menuju ke water inlet ya. Itu nanti akan ketemu dengan seekor triak. Ya, nama spare partnya triak. Biasanya triak itu sudah short. Makanya air masuk harusnya pada saat sudah penuh dia mati, dia tetap aja masuk. Itu yang menyebabkan water inlet Anda hidup terus. Paham Bapak Jamal ya? Pelan-pelan Bapak Jamal. Itu mudah kalau Anda teliti dan akan sulit kalau Anda buru-buru. Karena ini sudah mengacu ke ilmu modul. AC indoornya beku tapi outdoornya tidak. Solusi gimana Bang? Solusinya Bapak yang pertama, Bapak Donai. Bapak Doneway. Bapak Doneway itu yang tadi ya, yang Bapak Doneway itu yang tadi nanya kan Bapak Doneway ya. Mana tadi? Perasaan ada pertanyaan dari Bapak Doneway. Masih 5 PK berarti? Iya Pak. Bapak Doneway tadi udah saya jelasin ya. Bapak yang pertama Bapak cek adalah indoornya dulu. Kondisinya harus super bersih. Terus yang kedua fan indoornya. Fan indoornya itu harus kencang. Kipasnya harus kencang. Itu aja Pak yang Bapak lakukan. Biasanya kalau indoornya beku itu kemungkinannya nggak ada urusan sama freon Pak ya. Biasanya nggak ada urusan sama freon kalau itu. Urusannya hanya sirkulasi aja. Masalahnya hanya sirkulasi aja. Sirkulasinya nggak stabil, yang harusnya dikeluarkan 100% dalam dinginnya, tapi yang keluar cuma 30%, 40%. Makanya timbullah pembekuan. Oke, terima kasih Master. Sama-sama Bapak Jamal. Jangan lupa dibagikan ya Bapak Jamal. Kalau Anda rasa tayangan ini bermanfaat, kalau Anda rasa ingin membantu halaman Marsha Teknik Cinok ini lebih bisa terus berbagi, Anda bagikan ke grup-grup. Ya, oke. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Siapa lagi yang bertanya dan siapa lagi yang butuh ilmu? Saya akan jawab pertanyaan teman-teman semua. Bapak Saibul mau tanya Master, kulkas 2 pintu Polytron hidup sebentar tidak bertahan lama kemudian hanya 2 menit mati. Ya kalau misalnya Bapak Saibul, kalau misalnya masalah Anda seperti itu, yang pertama kali Anda cek adalah relay. Oke, relay. Saya punya relay nggak ya? Jadi gini, animasinya seperti ini Bapak Saibul. Oke, Bapak Saibul, Anda lari ke kulkas Anda 2 pintu ya. Anda lari ke kulkas Anda yang 2 pintu, kemudian Anda di belakang kulkas Anda ada namanya kompresor atau mesin, bentuknya seperti helm. Oke, bentuknya seperti helm. Oke, di mesin itu ada 2 spare part yang nempel. Satu namanya overload, satunya lagi namanya relay. Oke, diingat-ingat ya, satu namanya overload, satu namanya relay. Nah, itu Anda ganti dulu itu. Anda ganti alat itu dulu, kemudian coba Anda nyalakan. Kalau misalnya masih 2 menit juga, biasanya masalahnya ada 2 Pak. Satu macet. Ini sebentar tadi lama. Satu macet, yang kedua mesinnya sudah short. Kalau macet Anda harus menggunakan metode starting dulu. Bukan ganti mesin ya, metode starting dulu. Kalau sudah starting gagal juga baru ganti mesin. Caranya gimana Mas Ande? Kalau metode starting saya ngejelasinnya akan panjang kali lebar. Bapak mending cek di YouTube saya, judulnya Andre Tatum Starting. Itu Andre Tatum Starting. Itu nanti Bapak akan ketemu dengan YouTube saya. Seperti itu untuk penjelasan startingnya. Tapi saran saya, Bapak ganti dulu relay sama overloadnya dulu dah. Oke? Ganti dulu relay sama overloadnya dulu. Paham ya Bapak Saiful? Bapak jaga, Pak, mesin cuci satu tabung, pencucinya muter ke satu arah. Satu tabung, satu arah. Oke. Bapak jaga, yang pertama Anda cek kalau mesin cuci Anda muternya satu arah, itu pertama banget Anda cek adalah kabel dulu, Bapak. Jaga. Ya, jangan sampai ada kabel yang putus. Banyak kejadian saya temui untuk mesin cuci satu tabung, apalagi Sanken ya. Itu masalahnya ada di kabel putus. Kabelnya putus.
Jadi yang harusnya dia putar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri. Tapi yang terjadi cuma putar kanan doang.